Permintaan dan penawaran dalam ekonomi pada dasarnya merupakan suatu konsep dasar yang membantu menentukan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa di dalam pasar. Permintaan sendiri mengacu kepada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Berikut merupakan kurva permintaan. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dengan hukum yang berbunyi ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan ke kanan maupun ke kiri diantaranya yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang komplementer dan barang substitusi, yang ketiga, tingkat pendapatan, keempat, selera masyarakat, kelima, jumlah penduduk, dan yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa yang akan datang. Harga keseimbangan pasar atau equilibrium price merupakan harga yang terjadi jika jumlah barang yang diminta pembeli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Dalam kurva keseimbangan, titik equilibrium merupakan titik perpotongan antara kurva penawaran dan juga kurva permintaan. Apabila harga yang diminta pembeli sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dan menemui kesepakatan, maka keadaan itu disebut sebagai harga keseimbangan pasar. Dan juga bila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, harga akan naik. Sedangkan bila jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, maka harga akan turun. Baik, beranjak ke materi berikutnya yaitu adalah penawaran atau supply yang mengacu pada jumlah barang atau jasa yang produsen atau penjual sediakan dan mampu tawarkan ke pasar pada berbagai tingkat harga tertentu. Berikutnya, berbicara mengenai hukum penawaran yang berbunyi, ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah penawaran juga akan naik atau akan meningkat. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Dan perlu diingat bahwa dalam hukum penawaran, tingkat harga dan jumlah barang memiliki hubungan yang searah, yang berarti memiliki hubungan yang positif. Di samping itu, terdapat suatu kurva yang menunjukkan apabila price atau harga naik, maka quantity supply atau jumlah penawaran akan meningkat. Kurva tersebut juga memperlihatkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penawaran. Dalam hal ini, kurva bergeser ke kanan ataupun ke kiri yang dipengaruhi oleh 1. Selera konsumen, 2. Tingkat pendapatan, 3. Harga barang, 4. Harga barang komplementer, 5. Harga barang substitusi, 6. Juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, seperti contohnya yaitu biaya produksi. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari konsep penawaran adalah apabila harga naik atau meningkat, maka penawaran juga akan ikut naik atau meningkat. Audio Jungle. Dari berita mengenai COVID-19 tersebut, disebutkan bahwa perusahaan olahan mengalami kenaikan permintaan hingga 3 kali lipat.
Kenaikan permintaan ini dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu karena adanya regulasi pemerintah untuk membatasi kontak fisik secara langsung. Kenaikan permintaan tersebut menyebabkan perusahaan harus meningkatkan jumlah produksinya. Dalam konsep ekonomi, ada yang dinamakan dengan scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan merupakan kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Jika suatu barang mengalami kelangkaan, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan. Hal ini juga dapat dijelaskan dalam hukum penawaran, yaitu semakin besar jumlah barang yang diproduksi, maka harga barang yang ditawarkan akan meningkat. Namun, kenaikan harga barang tersebut tidak disertai dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Mengacu pada mekanisme pasar, jika terjadi kelangkaan barang, maka tugas pemerintah untuk membuat kebijakan. Dalam kasus pandemi 19 kemarin, pemerintah sebagai regulator melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dengan cara menambah suplai di pasar. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga atap atau ceiling price, yaitu menetapkan harga maksimum yang dapat dijual oleh produsen untuk melindungi konsumen dari penjualan harga yang terlalu tinggi. Harga tersebut ditetapkan pemerintah di bawah titik equilibrium hingga menciptakan kesepakatan harga baru. Pemerintah sebagai regulator harus menciptakan kesejahteraan pasar. Bukan hanya melindungi konsumen, pemerintah juga harus melindungi produsen atas kebijakan penetapan harga maksimum. Maka dari itu, pemerintah harus menambah suplai di pasar agar dapat melindungi produsen. Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 29 dan PP Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 7 untuk menjerat para penimbun barang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Akibat dari kenaikan permintaan fast food pada pandemi COVID-19 kemarin, telah mengubah gaya hidup masyarakat yang sebelumnya regulasi pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan permintaan, sekarang berubah menjadi tren dan perubahan gaya hidup. Oleh karena itu, penjualan fast food kini semakin banyak. Mereka berlomba-lomba untuk menawarkan harga yang paling murah agar dapat bersaing dalam pasar. Namun, tanpa disadari, persaingan yang terjadi di pasar justru membuat penjualan fast food menerima margin yang sedikit dan ada pula yang dirugikan. Mereka menambah jumlah produksi, namun tidak dengan melakukan kenaikan harga, sehingga menciptakan kurva penawaran yang landai. Dari kurva tersebut dapat kita lihat bahwa slop yang dihasilkan kecil, hingga dapat dikatakan margin yang diterima perusahaan fast food adalah sedikit. Kurva penawaran yang landai atau flatter supply curve mengindikasikan elastisitas penawaran yang tinggi. Elastisitas penawaran mengukur sejauh mana jumlah yang ditawarkan akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga. Ada beberapa alasan mengapa kurva penawaran yang landai dapat dikatakan mendapat margin yang lebih kecil. 1. Responsif terhadap perubahan harga. Kurva penawaran yang landai menunjukkan produsen atau penjual bersedia menambah atau mengurangi jumlah yang ditawarkan dengan respons yang signifikan terhadap perubahan harga. Dalam hal ini, margin tambahan yang diperoleh dari peningkatan harga atau margin yang hilang karena penurunan harga bisa lebih kecil dibandingkan dengan kurva penawaran yang lebih vertikal. 2. Persaingan yang kuat. Jika terdapat persaingan yang kuat di pasar, produsen mungkin lebih bersedia menyesuaikan jumlah yang ditawarkan mereka dalam merespon perubahan harga. Persaingan yang kuat dapat menciptakan suatu situasi di mana margin tambahan yang diperoleh atau hilang karena perubahan harga dapat menjadi lebih kecil. Dengan elastisitas penawaran yang tinggi, produsen lebih responsif terhadap perubahan harga dan karenanya margin perubahan harga cenderung lebih kecil.
Beberapa tahun lalu, dunia telah digemparkan dengan adanya wabah virus COVID-19 yang menular dengan cepat. Ini menyebabkan WHO menetapkan virus ini menjadi status pandemi. Guna mengantisipasi proses penyebarannya, pemerintah mengambil berbagai tindakan yang dihimbaukan kepada masyarakat. Salah satunya social distancing. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat untuk di luar rumah menjadi dibatasi. Banyak orang yang dianjurkan bekerja bahkan belajar dari rumah. Social distancing ini juga mempengaruhi perubahan sistem pasar ekonomi permintaan dari suatu barang. Dalam kondisi ini, konsumen akan lebih memilih untuk tidak membeli barang-barang yang dianggapnya kurang begitu penting, karena aktivitas mereka pun dibatasi. Saat ini, permintaan pasar untuk barang-barang yang menunjang guna menghadapi pandemi ini meningkat tajam, seperti masker, sabun cuci tangan, sarung tangan, hand sanitizer, tak terkecuali fast food. Beberapa perusahaan makanan olahan berjenis frozen food mengalami lonjakan permintaan sangat tajam. Di saat perusahaan lain mengalami sepi orderan, perusahaan makanan olahan malah menjadi perusahaan yang sedang beroperasi untuk menghasilkan barang di atas kapasitas produksi biasanya. Apalagi dengan adanya dukungan dari pemerintah yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor makanan adalah garda kedua setelah tim medis dan aparat negara dalam penanggulangan wabah ini. Perusahaan makanan olahan sudah tidak perlu melakukan banyak penawaran kepada konsumen, karena saat ini konsumen memang sedang membutuhkan makanan jenis ini. Hal ini menyebabkan grafik permintaan pasar dari makanan olahan ini bergerak naik. Perusahaan memproduksi untuk memenuhi stok gudang dan orderan dari konsumen lokal, daerah, maupun luar daerah. Fast food saat itu mengalami lonjakan permintaan 3 kali lipat dari biasanya. Hal ini disebabkan karena fast food dianggap bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan proses penyajiannya yang cepat dan tidak ribet membuat konsumen memilih makanan jenis ini untuk menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus tersedia di tengah kondisi pandemi ini.